Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Nurfitriani dengan NPM 24012010031. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat dashboard interaktif dari data mentah penjualan yang nantinya akan berupa grafik, line chart, donut chart, bar chart, dan juga file map. Langkah pertama sebelum saya membuat dashboard interaktif yaitu saya mencari data mentah atau data set di website Kagli terlebih dahulu dan saya menemukan data Superstore Sales dataset dari YBI Foundation. Sebelum kita membuat dashboard, tentunya kita harus membuat sebuah pivot. Di sini kita harus membuat sheet baru, yaitu saya namakan pivot 1 di sini. Kita akan membuat data di pivot 1, yaitu pertama, sum of sales dengan menggunakan line chart. Jadi di sini kita langsung saja ke insert, pivot table, excited worksheet. Kita pilih ke sheet pivot 1, kita klik OK. Oke. Lalu langsung saja masukkan pivot table filesnya, masukkan order date di rows. Lalu setelah itu saya masukkan kategori di columns. Lalu saya masukkan sales ke values. Nah, di sini sudah terlihat, sudah terjadi tabelnya. Langsung saja buat line chart-nya. Oke. Kita taruh di sebelahnya. Setelah itu, kita membuat sales by chart-nya di per bulan, setiap tahun, mohon maaf. Dengan kita lakukan seperti tadi, ke data mentah, insert, pivot table, exciting worksheet, kita taruh di pivot 1, ini, kita klik OK. Lalu di pivot table files-nya kita masukkan order date. Kita hilangkan quarters-nya. Sudah. Lalu setelah itu, kita membuat percentage of sales by segment menggunakan donut chart. Seperti biasa tadi, kita ke data mentah, insert, pivot table, exciting worksheet, kita taruh di pivot 1, klik OK. Pivot table files-nya cukup menggunakan segment rows dan sum of sales di values. Setelah itu, kita langsung buat donut chart-nya. Kita menggunakan pie. Kita langsung ke donut. Oke. Setelah percentage of sales by segment, kita lanjut ke sum of sales by subkategori yang menggunakan bar chart. Seperti biasa, ke data insert, pivot table, existing, kita taruh di sini. Oke. Pivot table files-nya, kita menggunakan subkategori dan sales. Sales. Setelah itu kita langsung membuat chartnya dengan bar chart. Mengubah datanya menjadi angka yang besar menjadi ke angka yang terkecil. Seperti ini. Jika sudah, baru kita berikan chartnya.
Kita klik OK. Supaya kita mengetahui data mana yang besar dan data yang terkecil. Setelah itu, setelah kita membuat sum of cells by subkategori, kita lanjut ke cells by month menggunakan line chart. Seperti tadi, kita ke data mentah, insert, pivot table, existing. Kita taruh di sini. Oke. Nah, untuk pivot table files-nya kita menggunakan subkategori di kolom, years dan order date di rows, dan sales di value. Oke, langsung saja. Kita taruh di kolom. Order date. Kita menggunakan lalu sales di values. Oke, sudah. Lalu kita membuat line chart-nya. Recommend chart, line chart. Kita taruh di pinggirnya. Kita taruh di sini. Setelah itu, kita membuat sales buyers-nya. Pertama, kita ke data mentah, insert, pivot table, existing. Kita taruh di pivot 1, kita taruh di sini. Oke. Kita pakai order date di rows. Cukup quarter kita hilangkan. Sudah. Di sini pivot table 1 kita sudah jadi. Dan nanti kita akan menyusun dashboard 1. Tapi sebelum itu kita membuat pivot 2 kita dulu. Pivot 2 di sini. Yang pertama, kita akan membuat sum of sales by segment and month, yang dimana nanti saya akan mengambil data tahun 2015 saja. Baik, langsung saja kita ke data mentah, insert, pivot table, existing, kita taruh di pivot 2. Kita taruh di sini. Oke. Yang dimana pivot table files-nya nanti berisi segment, years, order date, dan juga sales. Segment, kita taruh di kolom. Lalu order date, quarter kita hapus. Lalu sales. Setelah itu, kita akan membuat comparison of sum of sales and count of row ID dengan line chart. Seperti biasa, kita ke data mentah terlebih dahulu, insert, pivot table, existing, kita taruh di pivot 2. Kita taruh di sini. Oke. Nah, untuk pivot table files-nya, nanti berisikan values di kolom-kolom, years and order date di rows, sales and row ID di value. Oke, langsung saja. Setelah kita membuat comparison of sum of sales, kita membuat sales by shaping method menggunakan donut chart. Yang dimana nantinya pivot table files-nya berisikan year, ship model, segment category, dan sales. Seperti biasa tadi, di data mentah kita membuat pivot table-nya terlebih dahulu. Seperti ini. Dan langsung saja kita membuat donut chart. Di insert, kita pencet recommend chart. Kita pilih pie chart.
di sini, donut chart. Zoom kita pencet oke. Kita taruh di pinggirnya. Oke, setelah itu kita membuat sum of cells by subcategory. Yang di mana nanti pivot table filesnya berisikan years di filter, subcategory di columns, order date di rows, dan sales di values. Oke, langsung saja seperti biasa, kita membuat pivot table-nya terdahulu di data mentah, insert, pivot table, existing, kita taruh di pivot 2, kita taruh di sini. Oke, tadi kita order date taruh di rows, years-nya kita taruh di filter, quarter-nya kita hapus, dan juga months-nya kita hapus. Setelah itu, subkategori di kolom, dan juga sales di values. Nah, jadi seperti ini. Lalu langsung saja kita buat line chart-nya. Kita ke insert, kita pilih line. Oke, kita langsung saja taruh di pinggir tabel. Kita taruh di sini. Setelah itu, kita akan membuat sum of sales by kategori menggunakan bar chart. Yang dimana pivot table files-nya nanti berisikan years di filter, rows berisikan kategori, dan juga sales berisikan values. Oke, langsung saja kita ke data mentah, insert, buat pivot table, existing, ke pivot 2, kita taruh di sini. Pivot table files-nya kita isikan order date dulu, years kita taruh di filter, quarters kita hapus, month-nya kita hapus, order date juga kita hapus. Lalu kategori di rows, lalu sales di values. Sudah? Setelah itu kita buat bar chart-nya. Tapi sebelum itu kita atur dulu sort-nya, klik kanan, kita pilih sort largest to smallest. Oke, jika sudah, langsung saja kita buat chart-nya di insert. Kita pilih bar chart. Kita taruh di sini. Setelah kita membuat sum of cells by kategori, kita membuat sum of cells by state menggunakan file map. Yang dimana nanti pivot table cells-nya itu berisikan years di filters, rows berisikan state, dan juga ada cells di values. Oke, langsung saja kita ke data mentah, insert, pivot table, existing, kita ke pivot 2, kita taruh di sini. Kita klik OK. Langsung saja order date, kita ambil years-nya di filter, quarters kita hapus, month kita hapus, order date kita hapus. Setelah itu kita ke state, kita taruh di lalu of cells, kita taruh di Oke, jika sudah kayak gini, kita blok browsernya dari sini. Sebelum itu kita namain di sini state dan juga oke, kita blok misal maaf
Untuk sampai situ, kita taruh di spreadsheet yang sudah kita buat. Lalu, salesnya kita blok juga bagian angkanya. Kita taruh di sales yang sudah kita buat. Oke, setelah itu kita membuat cloud map-nya. Income chart. Langsung muncul, kita pencet OK. Kita taruh di baik. Kita sudah selesai membuat dari part 1. Kita sudah membuat line chart. Ada line chart, ada donut, ada bar chart, ada line chart. Lalu di pivot duanya, kita set semua data hanya menggunakan 2015. Oke. Ini juga kita 2015. Di setiap data di pivot 2 kita ganti menjadi 2015. Jika sudah, teman-teman bisa membuat sheet baru seperti ini. Kita namai dashboard 1. Nah, penggunaan dashboard 1 ini, dashboard 1 nantinya semua chart kita, semua grafik ini, kita masukkan ke dalam dashboard 1. Seperti ini contohnya. Di sini saya menggunakan sel saya yang sudah jadi. Nah, contohnya seperti ini. Karena pivot adalah cara kita membagi datanya, supaya kita tahu berapa penjualan setiap tahun dan bulannya di salah satu ini. Nah, setelah itu semua grafik ini kita masukkan ke dashboard 1 seperti ini. Nah, dari sini teman-teman bisa banget untuk memfilter dari background-nya dan juga bentuk grafiknya. Setelah itu di pivot 2 kita membuat data di setiap misi 1 tahun saja. Nah, sama juga seperti di dashboard 1, yaitu yang dimana pivot di grafik di pivot 2 masukkan ke dashboard 1 seperti ini. Seperti ini. Teman-teman juga memfilter sekreatif mungkin seperti background mana dan juga bentuk grafiknya. Di dalam Excel ini tentunya yang pertama ada data yang akan kita pakai. Berikut adalah data penjualan yang berisikan raw ID, order date, order ID, ship date, ship mode, customer, segment, country, city, state, postal code, region, product ID, kategori, subkategori, product, and hours. Lalu kita buat pivot satu yang dimana kita nantinya akan memisahkan jumlah penjualan di setiap tahunnya, yaitu di pivot 1 terdapat sum of sales menggunakan line chart. Di sini sudah terlihat penjualan setiap tahunnya 2015 dan juga per bulannya sampai 2018. Lalu ada self buyer. Lalu setelah itu ada percentage of sales by segment menggunakan donut chart. Lalu ada sum of sales by subcategory yang menggunakan bar chart. Lalu terdapat sales by month yang menggunakan line chart. Lalu terdapat juga sales buyers. Nah, lalu setelah itu teman-teman boleh langsung masukkan semua grafik pivot 1 ini ke dalam dashboard 1 seperti ini. Lalu setelah itu kita membuat pivot 2 yang dimana kita memilih data untuk 1 tahun saja. Seperti yaitu di sini terdapat sum of sales by segment and month. Saya memilih 2015, lalu terdapat comparison of sum of sales and count of raw ID yang menggunakan line chart. Saya pemakaian tahun 2015 juga terdapat sales by shipping method menggunakan bar chart. Lalu terdapat sum of sales by subcategory menggunakan line chart. Lalu terdapat
sales sum of sales by category menggunakan bar chart. Lalu yang terakhir, sum of sales by state menggunakan roadmap. Nah, setelah itu, semua grafik di pivot 2 yang sudah menggunakan 1 tahun saja, teman-teman bisa taruh di dashboard 2 seperti ini. Berdasarkan analisis data tadi, dapat terlihat bahwa penjualan pada data ini dipengaruhi oleh produk, waktu, dan juga wilayah. Melalui dashboard ini, kita dapat melihat tren pasar dan juga produk apa yang paling terlaris di setiap tahunnya, sehingga dapat membantu kita dalam mengambil keputusan bisnis. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.